Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 200 gram kacang hijau kupas, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Alasi kukusan dengan daun pisang, lalu masukkan kacang hijau kupasnya, beri 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong di atasnya, dan kukus dengan api sedang selama 30 menit. Setelah 30 menit, buang daun pandannya, dan angkat kacang hijau kupasnya. Kemudian masukkan kacang hijau kupasnya ke dalam chopper atau blender. Terlebih dahulu siapkan 250 ml santan encer. Lalu tuang 150 ml santannya ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya masukkan ke dalam wajan. Sebaiknya gunakan yang anti lengket. Lalu tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan tuang sisa santannya. Aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai adonan mulai kental. Adonan isinya sudah kental, lalu kecilkan apinya sampai ke api kecil dan teruskan mengaduk dengan api kecil sampai adonan isian menjadi kalis dan bisa dibentuk. Buang daun pandannya. Dan teruskan mengaduknya. Adonannya sudah mulai kalis. Adonannya sudah kalis. Sudah tidak menempel di tangan, jadi sudah kalis ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan adonan isian sampai hangat.
Setelah adonan isian hangat, lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 20 gram. Lalu bulatkan. Sisihkan. Selanjutnya cara membuat kulitnya. Tuang 100 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 100 ml jus pandan, 25 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, matikan kompor dan angkat. Lalu biarkan sampai hangat. Setelah campuran santan jus pandannya hangat, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata. Dan tuang campuran santan jus pandan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Selanjutnya tambahkan pasta pandan beberapa tetes. Lanjutkan menguleni sampai kalis. Adonan kulitnya sudah kalis dan bisa dibentuk. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih dan dipotong-potong. Tepung ketan putih secukupnya untuk taburan cetakannya dan tangan. Minyak goreng secukupnya untuk olesan daun pisangnya. Lalu bagi dan timbang adonan kulit masing-masing seberat 30 gram. Olesi tipis daun pisangnya dengan minyak goreng. Siapkan cetakan kue toknya dan taburi tipis dengan tepung ketan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil adonan kulit yang sudah ditimbang, lalu bulatkan. Bentuk cekung tengahnya atau boleh dipipihkan. Lalu ambil adonan isi yang sudah dibentuk bulat dan rekatkan kulitnya sampai isiannya tertutup rapat. Bulatkan kembali. Masukkan ke dalam cetakan. Lalu cetak dengan cara ditekan-tekan dan diratakan.
Keluarkan dari cetakan dengan cara dihentakkan seperti ini. Kemudian letakkan di atas daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Setiap mencetak kue, selalu taburi cetakannya dengan tepung ketan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Masukkan kue ke dalam kukusan. Lalu kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 3 menit, buka tutup kukusannya supaya kue tidak melebar. Menit ketiga, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-6, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-9, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-12, buka sebentar tutup kukusannya. Dan menit ke-15, kuenya sudah matang, lalu angkat. Saat kueku atau kue tok masih panas, olesi tipis permukaan kue dengan minyak goreng, supaya saat dingin, kulit kuenya tetap lembut. Kueku atau kue tok siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang sangat lembut. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, campur semua bahan dalam wadah. Masukkan 350 gram kelapa parut setengah tua, 200 gram tepung ketan putih, 145 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk rata. Selanjutnya tambahkan 200 ml air kelapa dan aduk rata. Melanjutkan mengaduk dengan tangan. Lalu aduk rata sambil sedikit diremas-remas adonannya. Jangan kencang atau kuat mengaduknya ya.
Sudah tercampur rata? Lalu diamkan selama 15 menit supaya gulanya mencair. Setelah 15 menit, aduk kembali adonannya. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan. Kemudian masukkan adonan sampai 3/4 cetakan atau sesuai selera. Lalu ratakan permukaannya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai bagian sisi bawahnya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya sudah matang duluan, lalu balik. Untuk permukaan kuenya jangan ditekan-tekan ya, supaya kulitnya tidak keras. Supaya matangnya bersamaan, pindah kue bagian pinggir ke cetakan bagian tengah. Lakukan sampai semua kue matang merata. Kuenya bisa dibolak-balik supaya matang merata, tetapi jangan ditekan-tekan permukaannya ya. Sudah matang semua kuenya. Lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Wingko babatnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Untuk resep yang ketiga, untuk cara membuatnya,
Masukkan 200 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 150 gram kelapa parut setengah tua. Selanjutnya, tuang 140 ml santan hangat secara bertahap sambil diaduk. Cuci tangan dan keringkan. Kemudian saya akan menguleni adonan dengan tangan. Uleni sampai adonan tercampur rata, tidak lengket di tangan dan bisa dibentuk. Adonannya sudah tidak lengket di tangan dan bisa dibentuk. Terlebih dahulu, cuci tangan dan keringkan. Kemudian saya akan membentuk adonan. Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk lonjong pipi atau sesuai selera. Seperti ini. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyak gorengnya agak panas, jangan terlalu panas supaya gemblongnya tidak meletus saat digoreng. Lalu masukkan adonan yang sudah dibentuk. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan gemblongnya sampai dingin. Setelah gemblongnya dingin, saya akan membuat lapisan gulanya. Tuang 100 ml air ke dalam wajan. Tambahkan 70 gram gula pasir, 70 gram gula merah yang sudah disisir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembah daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus dengan api kecil sampai mendidih, kental, dan berbuih banyak. Setelah mendidih, buang daun pandannya. Biarkan sampai mengental dan berbuih banyak. Lapisan gulanya sudah mengental dan berbuih banyak. Lalu masukkan gemblongnya ke dalam lapisan gulanya.
Aduk-aduk sampai gemblongnya terbalur lapisan gula. Gemblongnya sudah terbalur rata. Lalu matikan kompor dan angkat. Segera aduk terus sampai lapisan gulanya mengering. Lapisan gulanya sudah mengering. Lalu tata di piring saji. Kue gemblongnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak dengan tekstur garing di luar dan lembut di dalam. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keempat, pertama, cara membuat unti kelapanya. Tuang 50 ml air ke dalam panci. Tambahkan 80 gram gula merah yang sudah disisir, 1 sendok makan gula pasir. Rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Angkat pancinya dan saring ke dalam panci atau wajan lainnya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, lalu masukkan 100 gram kelapa parut setengah tua. Masak sampai matang, airnya mengering dan kesat. Sudah matang, matikan kompornya, angkat, dan biarkan unti kelapanya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, cara membuat kulitnya. Masukkan 250 gram tepung ketan ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu masukkan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Tambahkan 50 ml jus pandan. Kemudian tuang 175 ml santan hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk dan uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Saya melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Tuang santan hangatnya sedikit demi sedikit. Adonannya sudah kalis dan santan hangatnya tersisa 10 ml. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya supaya warnanya lebih hijau. Uleni kembali sampai adonan tercampur rata.
Kemudian bagi adonan kulit menjadi 16 bagian dan bagi unti kelapanya juga menjadi 16 bagian. Siapkan daun pandan yang sudah dipotong dan tusuk gigi. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil satu adonan kulit, lalu bulatkan. Lalu bentuk cekung bagian tengahnya. Beri isian unti kelapa. Lalu rekatkan sampai tertutup rapat. Dan bentuk lonjong. Selanjutnya buat guratan seperti buah pare dengan tusuk gigi. Rapikan bagian ujungnya. Lalu alasi dengan daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Buka tutup kukusannya setiap 3 menit supaya kuenya tetap cantik, tidak mengembang atau melebar. Menit ketiga, buka tutup kukusan beberapa saat dan tutup kembali. Menit ke-6, menit ke-9, menit ke-12, dan menit ke-15. Kuenya sudah matang. Lalu angkat. Selanjutnya, cara membuat flan santannya. Tuang 300 ml santan agak kental ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Aduk rata.
Larutkan 1 sendok makan tepung beras dengan santan secukupnya. Lalu tuang ke dalam panci. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai mendidih dan mengental. Sudah mendidih, tetap aduk terus ya. Santannya sudah mengental, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Kue peparenya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan flas santan maupun tidak pakai. Resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 450 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 280 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu rebus sambil terus diaduk sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai santan gula merahnya dingin ya. Setelah santan gula merahnya dingin, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Lalu tuang santan gula merahnya sambil disaring secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Olesi seluruh sisi dengan minyak goreng. Lalu alasi dasar loyang dengan plastik tebal atau dengan daun pisang. Olesi kembali atas plastiknya dengan minyak goreng. Kemudian tuang adonan sambil disaring.
Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 1 jam. Setelah 1 jam, lalu angkat. Biarkan kuenya sampai dingin. Saat masih panas, permukaan kue masih lengket, tetapi setelah dingin akan set ya. Sambil menunggu kuenya dingin, sangrai 3 sendok makan wijen dengan api kecil sampai berwarna kuning keemasan. Setelah kuenya dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak lengket di tangan lagi. Lalu taburi wijen secara merata. Keluarkan dari loyang, sisir pinggirannya dengan spatula. Lalu beri daun pisang untuk alasnya. Taburi kembali dengan wijen secara merata. Kemudian potong-potong sesuai selera ya. Jenang atau dodol gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya manis legit dengan tekstur kenyal lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keenam, pertama, cara membuat unti kelapanya. Masukkan 100 ml air ke dalam panci. Tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir. Lalu masak sampai gulanya larut, tidak sampai mendidih. Gulanya sudah larut, lalu angkat.
dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan, lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Masak sambil diaduk sampai tercampur rata dan agak mengering. Sudah agak mengering, matikan kompor dan angkat. Sisihkan. Selanjutnya untuk membuat adonan kulit, masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata. Kemudian tuang 50 ml jus pandan sambil diaduk. Dan tuang 140 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Lalu saya akan melanjutkan mengaduknya menggunakan tangan. Cuci tangan dan keringkan. Uleni sampai adonan bisa dibentuk. Adonan sudah bisa dibentuk. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Uleni sampai tercampur rata. Selanjutnya akan membentuk bulatannya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian olesi tipis telapak tangan dengan minyak goreng. Lalu ambil adonan kulit secukupnya. Bentuk bulat. Kemudian pipihkan. Beri unti kelapa secukupnya. Lalu rekatkan dan tutup kembali sampai tidak ada isiannya yang keluar. Bulatkan kembali secara perlahan. Dan tata di atas loyang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 5 menit, buka tutup kukusan beberapa saat supaya kuenya tidak melebar. Menit kelima, buka tutup kukusan beberapa saat. Menit ke-10, buka tutup kukusan beberapa saat. Setelah 15 menit, lalu angkat dan sisihkan. Kemudian untuk cara membuat kuah santannya, tuang 500 ml santan ke dalam panci,
Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena, lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai meletup-letup dan agak kental. Sudah meletup-letup dan agak mengental, matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai hangat. Setelah kuah santannya hangat, sajikan kue bugisnya. Kue bugis mandinya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis gurih, dan kenyal lembut.